Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu pemanfaatan sampah bersama dengan Ibu Sri Darni Astuti dari Kader Lingkungan Hidup. Ibu Sri, kalau Ibu sendiri kan pasti berhubungan langsung dengan sampah ya, maupun itu dari sampah pribadi dan juga sampah-sampah yang sudah dikumpulkan. Nah, sebenarnya fungsinya dari membedakan sampah organik dan juga anorganik itu apa sih, Bu, sebenarnya? Ya, fungsinya biar kita tahu antara sampah organik, anorganik kayak gitu. Kan kita kalau bisa membedakan cara mengolahnya pun kita bisa tahu yang mana organik dan mana yang anorganik gitu. Berarti memang harus bisa membedakan ya, Iya. Bu, ya. Dan juga memang untuk dampaknya ke lingkungan sendiri kan lebih baik ya. Iya. Kalau Ibu sendiri, Bu, melihat sampah di Kota Bengkulu ini gimana sih, Bu, akhir-akhir ini? Semakin banyak kah atau kesadaran masyarakat sudah mulai timbul nih dalam mengolah sampah gitu? Kalau ditengok secara langsung ya masih banyak menumpuk sampah gitu. Karena kan sebagian masyarakat masih berpikirnya praktis, itu urusan pemerintah. Cuma dia kan nggak mikir dampak ke depannya tuh gimana untuk masyarakat. Apalagi yang rumah-rumahnya dekat TPA tuh kan kasihan kena itu imbasnya kan. Ya. Aroma yang tidak sedap Iya. ya. Aroma enak tadi gitu ya, Bu, ya. Nah, ini kan sampah-sampahnya Ibu ambil ya dari beberapa sampah rumah tangga. Iya. Tapi apakah sampah yang sudah ditumpuk ya, Bu, ya? Sampah-sampah yang tertumpuk di berbagai tempat itu bisa diolah lagi, Bu? Bisa. Karena kan sudah mulai basah, sudah mulai membusuk, sudah dicampur kan ya. Iya. Bisa diolah. Bisa. Untuk pupuk kompos itu kan memang sampah yang udah busuk gitu. Nanti kan dia diurai sampai busuk, sampai lapuk, itu kan nanti kita panen kompos. Iya, Ya. tapi kan misalnya nih, ada kan di tempat TPS ilegal nih ya, tempat-tempat tumpukan sampah yang memang tidak seharusnya menjadi tempat sampah nih kan. Kadang kan bercampur nih ya antara sampah anorganik dan juga sampah organik. Ya. Itu kan sudah mulai bertumpuk, dijadikan jadi satu kan. Tapi apakah yang sudah bertumpuk ini bisa diolah, Bu? Meskipun memang sudah harus dibersihkan dulu dan sebagainya. Bisa. Bisa Bisa, ya? karena kan kita pisah-pisah kayak gitu. Iya. Pernah berarti, Bu, ngambil sampah-sampah yang sudah di TPS gitu? Atau memang sejauh ini masih ngambil di sampah rumah tangga terlebih dahulu? Ya, selama ini masih di sekitaran rumah tangga, cuman kadang kalau kita lagi jalan keluar nengok Iya. sampah gitu juga kita ambil. Pernah kader kami di GOR tuh, kami mau mungut sampah dikiranya malah membuang sampah. Oh iya? Awak kita mau memungut sampah, mau mulung sampah, malah dikiranya kita yang membuang sampah. Kena marah kitanya. Iya. Itu waktu itu sama kelompok ibu-ibunya. Iya, pas udah ada kawan lagi dapat giliran ngambil sampah nih GOR. Oh, padahal mau ngambil Iya. ya. Dikiranya dibuang sampah gitu. Dikiranya ya. Membuang sampah. Iya. Emangnya dalam sekali kegiatan dalam mengolah sampah organik yang jadi pupuk tadi ya, Bu ya. Iya. Itu bisa berapa banyak sih, Bu? Dalam sekali produksi ya, Bu ya. Kalau setiap produksi itu tergantung kita mengolahnya mau berapa kayak gitu, tergantung juga bahannya kan. Ada enggak yang mau diolah kan. Kadang ya namanya kader nih kan ibu-ibu rumah tangga punya kesibukan kadang kan enggak bisa fokus nih kan ke apa namanya kader. Banyak yang nak diurus kan. Apalagi seorang ibu Iya, yang anak banyak. suaminya. Emangnya Ibu sendiri kegiatannya selain sebagai kader lingkungan hidup, pekerjaannya apa sih, Bu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga Iya. sehari-hari ya. Emang kewalahan Ibu ya sebenarnya. Iya. Ya? Kalau kata orang jadi ibu rumah tangga itu simple, tapi enggak ya. Mana mengurus anak kan. Mengurus rumah, ngurus anak, jadi kita lingkungan hidup Iya, juga. anak masih sekolah kan. Sebenarnya untuk sampah organik sendiri yang jadikan pupuk itu bisa digunakan di semua jenis tanaman atau bagaimana, Ibu? Bisa. Bisa. Ya? Bisa untuk peternakan, perikanan, bisa. Pertanian. Iya, Ibu sendiri pernah berarti mencobanya di lingkungan Ibu sendiri, di rumah misalnya? Di rumah alhamdulillah nanam cabai kayak gitu. Iya. Iya, di kelompok kader juga kan ada bioflok yang bisa dimanfaatkan kan. Bisa digunakan pakai pupuk E4 campuran tuh airnya tuh kan. Biar nggak bau. Nah iya. Iya. Nah kan saya juga pernah dengar cerita tuh kalau misalnya memang untuk sampah-sampah organik ini nggak sembarang diolah kan ya. Ada beberapa tumbuhan yang memang ternyata nggak subur dan malah mati nih. Tapi emang itu dari salah pengolahannya atau bagaimana tuh? Ya mungkin dari takarannya juga dia Oh, ngasih iya. itu kan harus ada takarannya antara umpamanya ekoenzim sama air tuh kan. Kalau untuk tanaman ada takarannya kayak gitu. Emangnya kalau misalnya untuk pupuk organik sendiri ya, Bu ya, itu berarti dari rumah sendiri bisa diolah kita ya, dari rumah Bisa. tangga sendiri. Gimana sih, Bu, caranya untuk buat pupuk ini ya, pupuk dari sampah organik ini?
yang ekoenzim. Iya, ekoenzim. Ekoenzim kompos. Kalau dari ekoenzim ya dari itu tadi, dari buah-buahan, dari sayuran bekas kita gunakan kan yang nggak dipakai lagi kayak gitu ya, kita olah. Kadang di rumah juga udah makan buah, makan itu kan kulitnya kusimpan di kulkas. Kulit sampah disimpan di kulkas. Iya, karena bikin ekoenzim tuh kan enggak yang fresh kulitnya. Oh. Iya, itu kan kita cuci bersih baru dibikin. Iya. Jadi berarti emang kalau misalnya buat ekoenzim itu harus tadi kulit buah yang masih fresh, tidak boleh busuk ya. Kalau emangnya yang busuk kenapa, Bu? Enggak jadi dia dibikin ekoenzim. Pernah berarti ya? Iya. Pernah gagal waktu itu ya? Kadang kulkas saja penuh dengan sampah. Iya. Untuk menjaga agar kulit-kulit buah ini tetap fresh gitu ya. Iya. Pernah nggak sih, Bu, dari pertanian sendiri membeli pupuk dari kadar lingkungan hidup sawah lebar ini sendiri gitu? Kemarin ada dari Ketahun, dia beli ekoenzim di rumah untuk tanaman cabai. Dan alhamdulillah kami ada dikasih cabai hasilnya. Katanya memang bagus, katanya pakai ekoenzim nih katanya. Pernah dapat orderan dari mana aja sih, Bu? Emangnya kalau misalnya persoalan pupuk tadi ya? Iya. Masih sekitaran Bengkulu nih lah, cuman ya kayak gitu karena ada kawan dari suami ya kan, kadang suami ikut promosikan pula. Iya. Dari pupuk yang kita bikin ini. Jadi ada kawannya kadang cobalah numpang beli gitu kan, mau nyoba gimana nanti ada hasilnya enggak, apa emang benar enggak pupuk ini bagus kayak gitu. Benar-benar untuk ngetes ya kalau misalnya pupuknya benar-benar bagus atau enggak. Ternyata memang sejauh ini responnya positif, Bu ya. Alhamdulillah positif. Karena di rumah juga kan kami nanam batang cabai, dia nengok ini nah hasilnya di pupuk kayak gitu. Iya daunnya lebar-lebar, buahnya banyak kayak gitu. Iya benar-benar, berarti memang ada secara langsung ya, nyata gitu ya. Kalau misalnya pupuk ini berhasil gitu kan dalam membuat tumbuhan jadi subur. Dan juga bagus gitu ya. Tapi kalau Ibu tadi kan bilang kalau misalnya juga buat kerajinan ya dari sampah anorganik. Itu berupa apa aja sih, Bu, bentuknya ya? Bentuknya karya yang dihasilkan ya. Alhamdulillah sih udah banyak ya. Dari bikin tikar. Bikin tikar? Iya. Kalau bikin tikar dari apa? Dari bungkus-bungkus minuman, dari deterjen kayak gitu. Bikin tas, bisa dari itu. Kalau dari kerajinan bekas-bekas cup minuman kayak gitu ya udah banyak yang dihasilkan kayak gitu. Itu nanti dipasarkan atau bagaimana? Kami kadang jual online di Facebook, di IG. Kadang ada pameran juga dari DLHK provinsi. Ayo kita ikut pameran kayak gitu. Alhamdulillah banyak juga yang laku. Ini pamerannya sifatnya hanya untuk menjual atau diperlombakan juga nih? Dari kreativitas masing-masing kelurahan misalnya kan kadar lingkungannya seperti itu. Yang pertama pasti dijual. Yang pertama pasti dijual ya, jadi tidak sia-sia kerja ibu-ibu ini kan. Dulu pernah juga di sekitar bulan 8 di Spot Center dilombakan juga dijual. Alhamdulillah kader sawah lebar nih untuk pengolahan sampah anorganik dapat juara 1. Dapat juara 1. Iya. Berarti emang sudah banyak prestasinya, Bu, dari kader lingkungan hidup. Alhamdulillah juga lumayan lah dari kelurahan-kelurahan. Kadang kader kami itu diundang untuk ngajarin kayak gitu, untuk caranya gimana sih ngolah sampah kayak gitu. Iya, sempat diundang juga ya untuk diajarkan ke kelurahan lain gitu. Ibu sendiri pernah waktu itu sebagai delegasi untuk mengajarkan ya ibu-ibu di kelurahan lain? Pernah. Di kelurahan Kebun Beler pernah kami diundang juga kayak. Nah ini kan Ibu sendiri sudah tergabung dalam kadar lingkungan hidup ini selama 1 tahun, Bu ya. Selain itu kegiatannya apa aja nih, Bu? Selain tadi ya ikut pameran tadi kan ya, terus juga mengajarkan ibu-ibu dari kelurahan lainnya. Ada lagi, Bu, kegiatan lainnya? Kegiatannya kayak gitu lah, maju mengolah sampah. Mengolah sampah. Dan ini dilakukan ibu-ibu apa-apa juga nggak? Ngikut juga bapak-bapak, udah melihat hasil apa yang dikerjakan para istrinya tuh ya ikut gini. Iya, ikut juga. Pertamanya ya apa kerja sampah di gitu-gitu kan. Pertamanya kan belum tahu kan. Semenjak udah ada hasilnya nyata kayak gitu ya alhamdulillah suami juga dukung. Iya. Menurut Ibu sendiri dari ngolah sampah ini apakah menguntungkan sekali bagi dari seni dan juga dari nilai ekonominya ya? Alhamdulillah menguntungkan banget ya. Dari segi ekonomi kita bisa menolong keekonomian keluarga, setidaknya
bisa lah untuk belanja anak, jadilah kan kayak gitu. Berarti emang menguntungkan ya Bu ya sebenarnya. Menguntungkan ya. banget, kita juga jadi lingkungan kita jadi bersih juga kan, kita yang merasakan, kita yang menikmati. Benar-benar. Ya, Sebenarnya kalau Ibu sendiri ya, awal-awal baru belajar untuk buat pupuk dan juga buat kerajinan ini susah nggak sih Bu awalnya? Awalnya sih susah enggak, cuman kita Agak pertama pusing ya nengok sampah tuh kan, pertama ya dalam pikiran sampah tuh kan jijik, bau kayak gitu kan. Tapi karena kita udah sering melakukan itu ya, sampah tuh jadi sahabat. Iya. Sampah jadi sahabat Iya. akhirnya. Karena sampah itu kan berlian sekarang. Sampah adalah Iya. berlian sekarang ya. Sampah juga bernilai ekonomis ya, Iya. bernilai jual tinggi sekarang. Tapi jika diolah dengan baik Iya. gitu ya. Berarti emang sekarang tuh sebenarnya di setiap kelurahan tuh sudah ada kader lingkungan hidup ya Bu ya, masing-masing daerah gitu. Iya. Mm-mm. Udah berapa kelurahan kayak. Kalau bank sampah itu gimana tuh Bu? Kalau di kader kami itu baru mau mengusulkan bikin bank sampah. Bank sampah itu gimana sih sistemnya emangnya Bu? Bank sampah tuh gimana ya, untuk menampung sampah-sampah yang bisa diolah gitu. Nah, Oh. jadi kan kalau kita ada bank sampah enak menyuruh masyarakat kan, kumpulin aja di sini Iya. sampahnya, kita bayar kayak gitu. Dibayar, nanti diolah gitu biar ya. kami yang ngolahnya. Mm-mm. Kan enak kalau ada bank sampah sih sebenarnya. Iya, itu masih Iya. pengajuan ya untuk Iya, kelurahan masih Saur. diurus. Oke, masih diurus. Kalau untuk kader sama level masih diurus. Masih diurut. Oke Bu Sri, kita jeda dulu nih Bu ya. Iya. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu pemanfaatan sampah. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.